Kalau dia mengatakan kita Syiah, justru Ba'alawi ini Rafidhi. Nih ahli sunnah mana nih? Saya tanya nih, yang meyakini Sayyidah Khadijah bisa menjadi khadam Habib di surga? Rafidhi bukan? Rafidhi. Pernah dengar nggak lagu Aisyah sekarang hilang? Iya. Diganti dengan Khadijah kan? Iya. Khadijah diviralkan. Itu Syiah. Cuman ya saya bingung. Kenapa ulama-ulama kita nggak mau cium baunya ini? Gitu. Bau-bau Syiah. Bau-bau Syiah. Mereka takiyah. Walaupun nggak semua. Ya. Dari 100% analisa saya 70 sampai 80% itu Syiah. Ba'alwi ini. Ba'alawi. Woi, Ba'alawi jahannam. Natap lo rungkan, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Setiap mereka menyebutkan as-sahih dianggapnya mengisbat. Isbat, betul. Nah, ulama ahli nasab internasional menyatakan nasab Alawi palsu. Lalu mereka mengatakan Mahdi Rojai. Mahdi Rojai itu, Nah, itu ya. bukan orang ahlun nasabah yang mu'tabarah. Dia itu ya orang muhakkik. Jadi beda-beda. Muhakkik itu ya mubahis sama aja. cuman lebih tinggi muhakkik. Gitu loh. Kalau muhakkik itu dia mampu meneliti banyak sumber. Bahkan kalau saya kan mubahis kiaimat mubahis. Artinya sumber yang dia mampu adalah sumber yang berdasarkan kitab yang biasa dia kaji dan ada yang akses yang bisa diaksesnya. Gitu loh. Ya. Kalau muhakkik itu dia bisa menguasai banyak bahasa. Dia bisa memahami atau membaca manuskrip yang tulisannya itu sudah redup. Itu dia bisa memverifikasi. Ada alatnya. Paham ya kira-kira? Itu muhakkik. Syekh Mahdi Rojai itu Syiah bukan? Ya, Syiah. Syiah, Jadi ya. Kalau di dalam memahami keilmuan kita tidak pandang bulu soal Syiahkah, Khawaridkah, enggak. Karena mereka suka nyuduh kita Syiah. Mereka minta isbat sama orang Syiah kan. Oh, sebenarnya enggak gitu. Kalau dia mengatakan kita Syiah, justru Ba'alawi ini Rafidhi. Kalau kita bilang iya Rafidhi. Siapa yang berani mengatakan nih ahli sunnah mana nih? Saya tanya nih, yang meyakini Sayyidah Khadijah bisa menjadi khadam Habib di surga? Ada nggak ahli sunnah yang menyatakan demikian? Nggak ada. Tapi dalam kitab mereka ada. Sayyidah Khadijah itu menjadi khadamnya menjadi khadamnya para Habib, berarti Ba'alawi kan? Iya nggak? Yeah. Di dalam surga. Mereka meyakini ahli surga kan? Iya. Rafidhi bukan? Rafidhi. Pernah dengar nggak lagu Aisyah sekarang hilang? Iya. Diganti dengan Khadijah kan? Iya. Khadijah diviralkan. Itu Syiah. Itu tanda yang komplain mereka semua. Cuman ya saya bingung. Kenapa ulama-ulama kita nggak mau cium baunya ini? Gitu. Bau-bau Syiah. Bau-bau Syiah. Mereka takiyah. Walaupun nggak semua. Ya. Dari 100% analisa saya 70 sampai 80% itu Syiah. Ba'alwi ini. Ba'alawi. Hanya 20% yang Sunni. Atau 30% yang Sunni. Jelas ya? Nah, kembali ke laptop. Jadi Mahdi Rojai ketika dia dianggap sebagai ahlun nasabah dan dia mengarang kitab Al-Muqibun, ya, boleh aja dia dianggap ahlun nasabah. Tetapi di dalam muktamar dia nggak diajak, nggak diajak. Makanya Mahdi Rojai agak sedikit takiyah karena di Indonesia ini banyak orang Syiah dari Ba'alawi. Maka ketika ditanya
kalau Said Mahdi, ya kan? Gimana pandangan antum di Indonesia sedang terjadi begini-begini? Dia mengakui kan? Emang Ba'alawi itu tidak tercatat dari berbagai kitab-kitab nasab, ya kan? Tetapi tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Itu dia lagi takiyah. Oh ya. Ini Ba'alawi seneng. Padahal nih Mahdi Rojai sedang mengatakan engkau lu batal nasabnya kalau kita pahami natijah lo. Iya. Kan Esensinya. Alhamdulillahil ladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Kan gitu ya? Iya, kalau orang-orang buta, bodoh kan Ba'alawi gak ada yang pintar zaman sekarang nih. Gak ada yang pintar, gayanya Mas Bakul. Dia jadi gak paham natijah dia. Oleh Mahdi Rojai, dia mengatakan, ya, di dalam menetapkan nasab, ya, yang keempat itu adalah syuhrah wal istifadah bisayadah atau bisiyadah. Metodologi yang keempat, ini kalau diurut dari yang pertama sampai keempat ini nggak ada Ba'alawi di sini. Saya ulang, dalam kaidah Mahdi Rojai sendiri ya. Nih. Pertama, turuk pertama, ini bukan turuk bahasa Jawa, turkun ya. 4 turuk yang pertama, ayyara khattan nasabah, ya, mausuqin bihi yu'arrifu khattahu wa yatahaqqaqahu. Yang pertama ahli nasab, ulama ahli nasab itu kudu ngelihat dulu kalau mengisbat nasab, ngelihat catatan nasab dulu. Catatan nasab mana? Mausuq yang sudah terverifikasi, sudah kalau bahasa sudah kondisional apa dari sini itu. Sudah terverifikasi kesikohannya, keterpercayaannya kitab itu. Artinya kitab yang terakses, ya, kitab yang sudah beredar kemana-mana, yang mampu didapatkan oleh seorang ahli nasab, bukan kitab yang dicatat, ya, tapi diumpetin, ya kan? Bingung loh. Nasab Ba'alawi sahih, dasarnya apa? Kitab yang diumpetin, ya kan? Bingung. Bagaimana saya sebagai mubahis bisa mengetahui nasab mereka sahih dengan data yang tersimpan tidak terintisar? Siapa yang tahu? Anda mubahis bisa mengetahui nggak? Sementara data-data yang terintisar tidak menyebut Ubaidillah. Ada satu kitab yang tidak pernah diorbit menuliskan Ubaidillah ada. Terus bagaimana? Derajat kitab itu campak keluar aja sebagai sejarah. Namanya dongeng sebelum tidur. Paham ya? Nah, di sini dibilang setelah ahli nasab menukil atau memandang, menengok, ya, ngebet gitu kan, ngebet dalam kitab-kitab nasab, gitu kan? Yu'arrifu khattahu. Ahli nasab mentakrif, mendobit catatannya, gitu kan. Setelah mendobit catatan nasab tersebut, wa yatahaqqaqahu, dan mentahkik, mana mentahkik, meneliti secara mendalam, mendalami lah, ya, catatan nasab tersebut. Apakah catatan itu benar atau tidak? Apakah catatan itu sudah berdasarkan maraji, sumber atau tidak? Gitu. Bisa dipaham ya? Fahina idzin idza syahida khattan nasaba bi syai'in amil alaih. Kalau sudah seperti itu, pada saat sudah ditemukan kebenarannya, catatan itu sudah akurat, ya, sudah fit, ya, barulah kita wajib mengamalkan isbat yang ada di situ, mengambil tukilan. Jelas ya? Nah, yang kedua,
ayyakuma indahul bayyinah asy-syar'iyyah, bayyinatus syar'iyyah. Yang kedua, berdirinya catatan nasab tersebut mesti ada bayyinah syar'iyyah. Jadi ahli nasab itu tahu nggak nih catatan nasab ini, nasab orang ini sudah ada bayyinah syar'iyyah nggak? Apa sih bayyinah syar'iyyah? Kan gitu. Bayyinatus syar'iyyah adalah syahadatu rajulaini muslimaini hurraini balighaini. Kesaksian dua orang laki-laki. Ya. Ini yang pertama, tadi saya ulang yang pertama. Dari yang pertama gagal. Mereka tidak mempunyai tahqiq kitab nasab. Makanya saya pernah tanya kan, wahai Ba'alawi, tolong tunjukkan oleh kamu kitab nasab kamu yang ada di abad 8, 7, 6, 5 atau abad ke-6, abad ke-7 atau abad ke-8 ke atasnya. Atau kitab nasab seperti Samsul Zahirah yang ada di abad ke-8. Ada. Orang kitab nasab mereka dibuat di abad tahun 1300 sekian Hijri. Untuk kitab nasabnya. Kitab nasab mereka baru ada tahun 1300 sekian Hijri, namanya Samsul Zahirah. Ya, ya. Paling tua. Ya. Terus selanjutnya Khidmatul Asyirah. Baru selanjutnya dibuat syajarahnya yang disebut Asy-Syajaratul Kubra, ditulis di Madinah. Iya, artinya di atas abad itu, tahun 1300 ke atas. Sudah abad 14 Hijriah. Dibandingkan dengan catatan Syafahiyah dari keluarga kami, ahli bait kami, ya, dituliskan catatan tersebut dimulai yang nyampe ke saya itu tanda tangan catatan khattun nasabah keluarga kami, Syekh Abdul Salam Muraksa, ya, di tahun 1200 Hijri. Lebih tua kami. Lebih tua, betul. Abad tahun 1200 Hijri. Sebelum Wali Songo malah. Nah, ya. Itu coba lihat di TikTok saya. Silahkan. Saya intisar waktu pulang kemarin anuin manuskrip. Oke? Satu gagal ya. Nggak ada. Yang kedua tadi harus ada bayyinah syariah. Cara yang kedua oke. Yang pertama nggak ada loh. Cara metode pertama nggak ada. Terus metode kedua deh, biar ada. Tujuannya kan gitu. Supaya ada engkong lo, kan gitu. Begitu metode kedua, adanya bayyinah syariah. Apa bayyinah syariah? Saksi dua orang laki-laki, muslimin, hurin, ya. Terus merdeka dan balik. Pertanyaan saya, siapa dua orang laki-laki itu yang menjadi saksi Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Nggak ada. Nggak ada. Gagal. Turuk kedua gagal. Naik ke turuk ketiga. Ayat tarifa indahu masalan abun bi ibnin wa iqrarul aqil ala nafsihi jaizun fa yajibu ayal haqahu bi qauli abihi. Ya. Diakui nasabnya, diakui di sisinya. Contohnya ayah mengakui anaknya. Ya. Dan ikrarnya orang yang berakal terhadap dirinya, gua anak nih. Bapak gua si Ano. Gitu kan? Abdurrahman. Ya. Maka wajib mengilhaq, ya, menempelkan anak itu kepada bapaknya sesuai dengan perkataan bapaknya. Pertanyaan saya, tolong dijawab, Ba'alawi. Ubaidillah kan katanya punya ayah namanya Ahmad. Tunjukkan mana bukti Ahmad bin Isa mengakui Ubaidillah sebagai anaknya. Sampai sekarang ada bukti. Yang diakui oleh Ahmad bin Isa itu adalah Muhammad Abu Ja'far Ali Zainal Abidin. Ya. Dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditetapkan 3. Karena yang satu ini ikhtilaf, mungkin terjadi iya, maka beliau tetapkan 3. Selain dari itu nggak ada lagi. Gitu loh. Namanya Al-Husain, adanya di Naisabur. Di kitab Al-Muntaqilah juga menyebutkan, dan tidak ada satupun yang menyebutkan Ubaidillah. Artinya bapaknya nggak pernah ngakuin.
Iya. Kan gitu, Pak. Iya. Gagal. Metode kedua. Ketiga. Iya. Kita lari ke metode keempat. Asyuratu wal istifadatu bisyadati bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu ma'rufina wa mashhurina bisayadati bihaitsu ya'rifunahum bisayadati fi jami'il ajyal. Gitu. Syuhrah wal istifadah artinya terkenal dan tersebar kesaidannya. Gitu loh. Dengan cara bagaimana? Bapaknya, engkongnya, kan gitu. Sudah terkenal lagi masyhur, sudah diketahui, sudah ma'ruf. Dan masyhur, terkenal kesaidannya. Kesaidannya. Ya. Dengan sekira-kira mereka bapak engkong ya, itu dikenal sebagai kesaidan fi jami'il ajyal, di seluruh generasi. Nah, ini penting ya. Di seluruh generasi, bukan sekarang saja. Betul. Paham ya? Paham. Nah, ini nama saya kitab sejaman. Jadi kalau Ba'alwi mengklaim mereka sudah surah wal istifadah, ya di zaman sekarang karena mereka sendiri yang mempopulerkan. Jadi, Nah, bukti dia tidak berarti gagal ya. Ya. 4 metode gagal. Terus dari mana dia bisa jadi sayyid? Kita bukti kalau dia tidak pernah syuhra. Dalam kitab tertua mereka, ya, dari kalangan mereka, Ali As-Sakran namanya Al-Burqatul Musiqah. Ya. Di dalam kitab tersebut dituliskan, ya. Nih perhatikan teman-teman. Hakadha huwa huna Ubaidun. Disinilah ya kakek kami namanya Ubaid. Wa huwal ma'ruf. Dan Ubaid itu udah ma'ruf. Kata dia. Berarti yang ma'ruf itu siapa? Ubaidillah apa Ubaid? Ubaidnya tanpa mudhaf ya. Tanpa mudhaf ilaih. Iya. Jadi Ubaidun. Ubaid. Kalau dia menarasikan adalah Ubaid itu Ubaidillah, itu pertanyaan lagi muncul. Sejak kapan Ubaid jadi Ubaidillah? Gitu. Tuh. Dasar apa menjadi Ubaidillah, kan gitu. Tasgir, dari mana dalil tasgirnya? Apa bukti Ubaidillah menjadi Ubaid menjadi Ubaidillah? Yeah. Sejak kapan? Sejak tahun abad 9. Karena nggak sombong katanya. Oke. Indah ahli Hadramaut. Ma'rufnya di sisi penduduk ahli Hadramaut, penduduk Hadramaut. Wal musattar fi kutubihim, dan tercatat di dalam kitab-kitab ahli Hadramaut. Pertanyaan kita nih muncul. Sudah tercatat katanya. Tercatat di kitab-kitab ahli Hadramaut. Kitabnya apa? Kok beliau tidak memberikan petunjuk untuk orang lebih mengenal kebenaran kakek moyang mereka itu? Di dalam kitab-kitab ahli Hadramaut yang lainnya tidak sama sekali memverifikasi kalau Ubaid itu tercatat, diketahui, nggak ada. Bahkan ditambah wal mutadawil fi silsilati nasabihim, dan sudah mutadawil, sudah gampang diperoleh ya di dalam meraih silsilah mereka, dan nasab mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Iya kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan bilang Ubaid bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Iya. Atau dikasih al-Muhajir tapi bukan bin Isa an-Naqib. Iya, orang lain. Iya kan? Orang lain. Berarti titik sampai Ahmad bin Isa yang sebenarnya dia punya keturunan. Ubaid itu. Boleh jadi Ubaid itu adalah keluarga, misalkan Ali As-Sakran,
bin Anu, bin Ubaid, bin Ahmad, bin Isa, bukan abad keempat atau abad ketiga atau abad keempat gitu. Iya, betul. Bagaimana ceritanya dia kembangkan pemahaman ini? Waqad fahimtu ma taqaddama awalan manqulan min tarikhil Janadi wa talkhisil Awaji. Gitu. Dan sungguh fahimtu, aku sudah faham. Saya sudah memahami dari data-data yang sudah dahulu pertama sekali yang dinukil dari tarikh. Jadi dia sudah mendapatkan data-data dari sebelum dia, ya, yaitu tarikh Janadi, gitu loh kan? Ya nggak jauh sebelum dia, ya. Tapi fahim tuh, aku baru paham. Berarti sebelumnya belum paham kan? Di sini sudah dapat diverifikasi kalau Ali As-Sakron mulai paham di abad 9 kalau engkongnya Ubaid itu, ya, sebagaimana dia pahami daripada Al-Janadi, gitu loh. Berarti sebelumnya belum pernah syuroh dong. Betul. Iya kan, berarti Muhammad Maulad Dawilah, Ubaidillah, Alwi, Muhammad sampai kepada Amul Faqih Muqaddam itu tidak pernah syuhroh wal istifadah. Itu hanya pengakuan saja dan hanya dipopulerkan. Jadi bukan syuhroh wal istifadah, hanya dipopulerkan oleh orang sekarang. Yang anehnya lagi, dia menukil dari Al-Janadi. Ternyata setelah kita teliti di dalam kitab As-Suluk, Jadid bukan bin Abdullah, karena nama Jadid kepada bin Abdullah sakitun, itu tidak valid, tidak tercatat dalam manuskrip asli. Yang dimaksud oleh Al-Janadi Jadid bin Ahmad. Dan Imam Al-Janadi menyatakan dengan sendirinya bahwa walam atahaqqaq minhum tarikhan, saya tidak mendetail, ya, terkait sejarah keluarga Jadid. Oleh Ba'alawi mencantolkan Jadid sebagai keluarga dia, padahal Jadid itu orang lain. Supaya kelihatan keluarga, dijadikan Jadid itu anak Ubaidillah atau anak Abdullah, anak yang lahir di Yaman. Padahal dalam catatan mereka, Ubaidillah punya anak namanya Alwi Basri. Lalu pindah ke Yaman, punya anak lagi namanya Jadid. Tapi Jadid ini kenapa bisa dicantol? Karena Jadid itu inkirat, keturunannya berakhir, enggak panjang. Nah, kedua, dalam kitab As-Suluk tidak sama sekali, ya, ulama Yaman ini, ya, memverifikasi keberadaan keluarga Ubaidillah, Alwi sampai Amul Faqih Muqaddam, nggak ada. Paham nggak kira-kira? Kalau ada, nggak ada, memang nggak ada keluarga tersebut di dalam kitab ini, kitab Suluk. Makanya dia sebenarnya asumsi. Jadi nasab Ba'alawi ternyata hasil asumsi. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.